pemirsa setia Story Library, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia kita semua. Sudah siap untuk menyaksikan cerita kami? Ini adalah cerita fiksi legendaris tentang mermaid. Tapi kali ini alur ceritanya dibuat berdasarkan versi kami. Versinya Story Library. Oke, jika kalian sudah siap, duduklah di kursi yang nyaman. Jaga jarak mata dengan layar monitor, jangan terlalu dekat. Jangan lupa sedia minuman dan cemilan. Selamat menyaksikan. Seorang putri duyung bernama Narisa, dengan kecantikan yang tak tertandingi dan suara merdu yang mampu memikat hati siapa saja yang mendengarnya. Hai teman-teman, aku Putri Nerissa, aku tinggal di Laut Atlantik. Di dasar Samudera Atlantik, tersembunyi di balik terumbu karang dan lautan dalam yang sulit dijangkau oleh manusia, berdiri sebuah kerajaan duyung. Sang raja adalah penguasa lautan bernama Raja Triton. Dia seorang raja yang arif dan bijaksana. Sihir adalah bagian integral dari kehidupan di Atlantika. Hampir semua putri duyung dan duyung memiliki kemampuan sihir alami yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti komunikasi jarak jauh, penyembuhan, dan pertahanan. Mayoritas penduduk Atlantika adalah putri duyung dan duyung dengan berbagai warna ekor dan bentuk. Mereka memiliki kemampuan berenang cepat dan bisa berkomunikasi dengan berbagai makhluk laut. Nerissa adalah anak bungsu dari Raja Triton, raja penguasa lautan. Ia selalu terpesona dengan dunia manusia. Dia sering pergi ke dunia manusia, mengamati kehidupan manusia, meskipun ayahnya melarang keras untuk berinteraksi dengan manusia. Alangkah indahnya dunia daratan, mereka punya kaki yang indah. Bisa berlari ke sana kemari. Di atas permukaan laut, di kerajaan yang indah di atas tebing, hiduplah seorang raja tampan bernama Alaric. Raja Alaric adalah raja yang adil dan bijaksana, sangat dicintai rakyatnya. Alaric diangkat menjadi raja sejak usia remaja. Saat itu mendiang raja terdahulu, ayah Alaric meninggal dunia. Halo pemirsa, saya adalah Alaric, raja di kerajaan Eldorian. Aku jadi raja sejak usia 18 tahun. Sejak saat itu, kehidupanku sangat tidak mudah. Aku selalu sibuk dengan berbagai rutinitas kerajaan, serta tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin kerajaan. Ya, begitulah kehidupanku. Saat ini usiaku hampir 30 tahun, dan aku belum juga punya kekasih, apalagi menikah. Aku ingin istriku kelak adalah orang yang lembut, ceria, cerdas, dan baik hati. Entahlah kapan aku bisa bertemu dengannya. Tiap hari sang raja selalu disibukkan oleh aktivitasnya memimpin sebuah kerajaan besar. Sehingga Alaric hampir tak punya waktu bersantai dan menghibur diri. Hingga di usianya saat ini sudah memasuki usia 30 tahun, Alaric belum juga memiliki kekasih. Pada suatu malam, sang raja bermimpi. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik juga baik hati. Akhirnya mereka berdua menjalin asmara, selalu bersama dan hidup bahagia. Mimpi yang terasa sangat indah, bagaikan nyata. Beberapa bulan ini, aku selalu bermimpi bertemu seorang wanita cantik. Dia sangat cantik. Tiap malam dia selalu bermimpi yang sama. Hal ini membuatnya gelisah. Dia sangat ingin bertemu dengan wanita dalam mimpinya di dunia nyata. Tiap hari sang raja selalu berkuda menelusuri pantai, berharap bisa bertemu dengan gadis dalam mimpinya.
Leo, bukankah kita punya waktu kosong besok? Aku ingin pergi memancing. Sudah lama kita tidak memancing. Tolong kamu persiapkan semuanya. Kita berangkat pagi-pagi. Aku lihat cuaca sangat cerah besok. Waktu terbaik untuk memancing ke laut. Di suatu pagi yang cerah, sang raja pergi memancing ke laut menggunakan kapal layarnya bersama beberapa orang pengawalnya. Saat asik memancing, tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi gelap. Datang angin hujan dan badai. Alarik menjadi panik dan cemas. Sepertinya akan ada badai. Ayo, kita harus segera kembali. Perahu raja terhempas ke kanan dan ke kiri oleh ombak yang ganas. Raja Alarik berusaha untuk tidak terlempar ke laut. Akan tetapi badai sangat dahsyat. Akhirnya ombak besar menghantam dan membuat perahu raja tenggelam bersama sang raja. Aku khawatir kapal ini tak akan bertahan dihantam badai sebesar ini. Raja Alarik yang tenggelam berusaha mempertahankan dirinya agar selamat. Akan tetapi ombak begitu besar, membuat sang raja kelelahan dan hampir pingsan. Ya Tuhan, malam ini cuaca benar-benar buruk. Sepertinya akan ada badai besar malam ini. Aku harus segera pulang. Ayah akan marah jika tak menemukan aku. Di kejauhan Nerissa melihat sebuah kapal layar dihantam badai dan seorang pria jatuh ke laut. Nerissa segera menghampiri pria tersebut dan berusaha menolongnya, membawa pria tersebut ke tepi pantai. Ada seorang manusia jatuh ke laut. Aku harus menolongnya. Tuhan lindungilah kami. Aku sangat lelah. Apakah aku akan selamat? Oh Tuhan, ku mohon tolonglah aku. Di saat yang kritis, Nerissa datang menyelamatkan sang raja. Dengan sekuat tenaga Nerissa berenang di tengah badai menuju pantai sambil membawa Raja Alarik. Sesampainya di pinggir pantai, Nerissa memberikan pengobatan kepada sang raja dengan sihirnya. Tak sengaja Nerissa memandangi wajah Alarik yang masih pingsan, dan ia terpesona oleh ketampanan sang raja. Aku berada di manakah ini? Syukurlah kamu sudah sadar. Siapa namamu? Hai, apakah kamu yang telah menolongku? Namaku Nerissa, aku Putri Duyung. Apa kamu tidak takut melihat wujudku? Bagaimana mungkin aku takut padamu? Kamu sangat cantik. Namaku Alarik, panggil saja Arik. Nerissa, aku sangat berterima kasih padamu karena bersedia menolongku. Aku harus segera pulang. Aku senang kamu baik-baik saja. Sampai bertemu kembali. Selamat tinggal Nerissa, semoga kita bisa berjumpa lagi. Sementara itu, situasi di istana sangat menegangkan. Saat Ibu Suri mendapatkan kabar bahwa raja tenggelam bersama kru dan kapalnya. Kenapa bisa terjadi? Bukankah kemarin cuaca sangat cerah? Dia bicara pada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi dengan kerajaannya jika putranya meninggal dunia. Raja belum menikah dan belum punya keturunan. Hal ini membuatnya gusar dan gelisah. Semua pengawal kerajaan dibantu oleh rakyat, mencari sang raja di laut, juga di sepanjang pesisir pantai.
Ibu Suri terus berdoa di gereja, memohon kepada Tuhan agar menyelamatkan putranya. Tuhanku mohon, selamatkan Arik putraku. Akhirnya seorang pengawal raja berhasil menemukan sang raja yang sedang tergeletak di pantai dan langsung melakukan pertolongan dan membawa raja ke istana. Aku telah ditolong oleh seorang wanita. Tanpa pertolongannya, aku mungkin tak akan selamat. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Raja Alarik kembali beraktivitas. Kembali disibukkan oleh pekerjaannya. Ibu Suri sangat senang melihat putra tercintanya sudah sehat kembali. Ibu senang kamu baik-baik saja, anakku. Kemarin, ibu sangat khawatir tak sanggup membayangkan jika tanpamu. Bagaimana nasib kerajaan ini? Arik, kamu sudah 30 tahun, nak. Segeralah mencari pasangan hidup, agar kelak ada yang menjadi penerus kerajaan kita ini. Aku memahami kekhawatiranmu, Ibu. Memang, aku selalu sibuk dengan urusan kerajaan, dan aku tak punya waktu untuk hal-hal semacam itu. Beri aku waktu, Ibu. Aku akan mencari pasangan hidup yang cocok untukku. Atau paling tidak, kami saling menyayangi dan mencintai. Setelah pertemuan Nerissa dengan Alarik, Nerissa jatuh hati pada sang raja. Tiap hari Nerissa mengintip di balik bebatuan melihat raja sedang berkuda di pinggir pantai. Tapi Nerissa tak berani menampakkan diri di hadapan sang raja. Leo, wanita yang telah menolongku itu, wajahnya mirip dengan wanita dalam mimpiku. Suatu malam raja sedang termenung di pinggir pantai, tak sengaja matanya melihat kilauan sisik ikan berwarna biru kehijauan. Itu adalah ekor Nerissa yang sedang mengintip raja di balik bebatuan. Alarik langsung menghampiri Nerissa. Nerissa, kaukah yang berada di balik batu itu? Mengapa kamu sembunyi dariku? Keluarlah, tak perlu takut padaku. Wujudku yang aneh seperti ini membuat aku malu bertemu denganmu. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Aku senang malam ini, akhirnya kita bisa bertemu. Nerissa, aku ingin menjadi temanmu. Tentu saja, aku sangat senang bisa berteman denganmu. Aku adalah raja di negeri ini. Ceritakanlah tentang dirimu. Aku sangat ingin tahu bagaimana kehidupan kalian di dasar samudra. Aku adalah putri bungsu Raja Triton. Ayahku penguasa laut Atlantika. Kerajaan kami ada di dasar samudra, rakyat kami adalah duyung dan semua makhluk laut. Setelah malam itu, Nerissa dan Arik bertemu di pantai secara diam-diam hampir setiap malam. Mereka berdua berbincang-bincang menghabiskan malam bersama. Kedekatan keduanya kian hari, kian bertambah kuat, dan Nerissa mulai jatuh hati pada Arik. Nerissa benar-benar telah jatuh cinta kepada Alarik. Ia ingin selalu berada di dekat Alarik. Nerissa ingin jadi manusia. Suatu hari ia menyampaikan keinginannya itu kepada ayahnya Raja Triton. Mendengar hal itu, Raja Triton sangat marah. Nerissa, ayah tahu tiap malam kamu selalu pergi ke dunia atas. Ayah tidak menyukainya. Itu sangat berbahaya, nak. Ayah, aku jatuh cinta pada Raja Alarik. Kami saling menyayangi, aku ingin menjadi manusia ayah. Sadarlah, dunia kalian berbeda. Kalian tak mungkin bisa bersama. Ayah tak ingin kehilangan putri ayah. Dia tetap menyayangiku walaupun wujudku seperti ini. Baiklah, ayah ingin kamu bahagia. Ada sebuah benda ajaib yang bisa merubah wujudmu sesuai keinginanmu. Tapi benda ini sudah lama hilang. Di sebelah timur Atlantika ada sebuah goa.
Berhati-hatilah di sana, ada penyihir jahat Morgana. Jangan sampai kamu terpedaya oleh bisikan Morgana. Terima kasih atas restumu, Ayah. Aku sangat mencintaimu. Aku harus berhati-hati saat aku melintasi goa. Sebab itu adalah penjara si penyihir jahat Morgana. Oh, itu dia. Aku bisa melihat kilauannya. Syukurlah, aku telah berhasil menemukan artefak ini. Aku akan segera kembali ke istana. Ayah, aku telah menemukan artefak itu. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan? Pergilah ke daratan dan minum air dengan menggunakan artefak itu. Ucapkan apa yang kamu inginkan sebelum kamu minum. Ayah akan merindukanmu, Nerissa. Istana ini akan jadi sepi tanpamu. Maafkan aku, Ayah. Aku akan pergi. Entah kapan aku bisa bertemu Ayah lagi. Jika Ayah rindu padaku, datanglah ke sana. Aku akan datang ke pantai. Kita bisa bertemu. Kapanpun Ayah memanggilku, aku akan datang. Jaga dirimu baik-baik di sana. Berhati-hatilah, banyak manusia jahat. Panggil ayah dengan meniup kerang ini jika terjadi sesuatu denganmu. Akhirnya Nerissa berhasil menjadi manusia. Dia begitu gembira berjalan ke sana kemari, berlari dan melakukan semua hal yang sudah lama ingin dia lakukan jika dia punya kaki. Senangnya, akhirnya aku punya sepasang kaki. Tapi aku harus belajar berjalan. Untungnya aku sudah mempersiapkan semuanya untuk aku tinggal di dunia darat. Sebelum pergi ke daratan, ayah Nerissa memberi Nerissa banyak kekayaan sebagai bekal Nerissa saat berada di daratan. Tiap hari Nerissa bersenang-senang berjalan kaki di pasar, menikmati indahnya kota, dan menginap di sebuah hotel mewah dekat istana. Sayangnya, setelah berhari-hari berada di dunia manusia, Nerissa belum juga bertemu dengan Raja Alaric. Setiap hari dia selalu duduk di pinggir jendela restoran di hotel tempatnya menginap, berharap dapat melihat Arik keluar dari istananya. Suara gadis itu sangat merdu. Aku senang mendengar dia bersenandung. Besok aku akan bicara padanya. Halo, aku Edward. Aku sering melihatmu di sini. Aku juga sering mendengarmu bersenandung dan bernyanyi. Aku suka suaramu. Apa boleh aku duduk di sini? Siapa namamu? Maafkan aku, si tua ini telah mengganggu ketenagan pagimu. Aku juga menginap di hotel ini sejak seminggu yang lalu. Aku diundang Raja Alaric untuk mengisi acara di pesta ulang tahunnya.
Oh boleh, silahkan duduk kakek Edward. Namaku Nerissa. Aku menginap di hotel ini. Aku tak menyangka kakek mendengar suaraku saat aku sedang bernyanyi. Memang, bernyanyi adalah hobiku. Sejak kecil aku suka bernyanyi. Yah, aku mendengar akan ada pesta ulang tahun raja beberapa hari lagi. Aku orang baru di sini. Salah satu penyanyiku jatuh sakit, sedangkan pesta ulang tahun raja sudah semakin dekat. Aku mendengar suaramu sangat merdu. Maukah kamu bernyanyi untuk mengisi acara di pesta raja? Aku bersedia membantumu, Kek. Sebab aku sangat suka bernyanyi, aku juga senang bisa membantu kakek. Ini adalah pesta kerajaan. Aku tak yakin apa aku bisa bernyanyi di hadapan para bangsawan. Selama ini aku hanya bernyanyi untuk diriku sendiri, atau untuk ayahku. Aku juga tak mengetahui banyak lagu. Aku harus belajar lebih dulu, agar aku bisa tampil dengan baik di pesta nanti. Aku mohon kakek Edward bisa membantuku berlatih. Oh, terima kasih Nerissa. Kamu sangat membantuku. Beberapa hari ini aku bingung mencari seorang penyanyi pengganti. Untungnya aku bertemu denganmu. Kamu tidak hanya cantik, tapi juga memiliki suara yang merdu dan baik hati. Aku beruntung bisa bertemu denganmu. Mulai besok pagi, kamu harus berlatih dan menghafalkan lagu-lagu yang akan kamu bawakan di pesta. Kita bertemu kembali besok pagi di lobi. Aku akan membawamu pergi ke tempat latihan. Sampai jumpa lagi besok pagi, Nerissa. Semoga harimu menyenangkan. Baik, kita bertemu lagi besok pagi. Semoga harimu juga menyenangkan, kakek Edward. Berhati-hati di jalan. Nerissa bersama kakek Edward terus berlatih di gedung opera istana. Sebab pesta raja hanya tinggal 2 hari lagi. Nerissa ingin mempersembahkan pertunjukan yang terbaik bagi raja. Dia berlatih terus dari siang hingga malam hari. Malam ini, entah mengapa aku merindukan Nerissa. Sudah hampir 1 minggu aku tak bertemu dengan dia. Aku sangat sibuk. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku tak bisa menyuruh asistenku untuk menyampaikan pesan. Sebab aku harus menjaga rahasia ini. Aku harap dia baik-baik saja. Arik, bagaimana persiapan pesta perayaan ulang tahunmu? Hanya tinggal seminggu lagi, apa semuanya berjalan dengan lancar? Jangan lupa kamu undang juga para putri kerajaan negara tetangga. Siapa tahu beberapa dari mereka ada yang cocok untukmu. Ini kesempatanmu untuk mendapatkan jodohmu. Ini semuanya berjalan lancar, Ibu. Aku tak mengenal para putri kerajaan tetangga. Mengenai hal itu, bagaimana jika aku serahkan urusan itu kepada Ibu saja ya? Ibu kan tahu bahwa aku tak punya waktu untuk hal itu. Di Istana Eldorian, semua pegawai istana sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun raja yang ke-30 tahun. Para koki istana menyiapkan hidangan istimewa dengan dekorasi yang indah. Istana juga berhias sangat indah dan megah. Para tamu dari keluarga bangsawan dan raja-raja kerajaan tetangga hadir di pesta raja. Para putri-putri cantik hadir atas undangan Ibu Suri. Mereka berdandan sangat cantik dan menawan, berlomba-lomba mencoba menarik perhatian sang raja. Leo, bagaimana penampilanku? Apakah sudah cukup rapi? Ini sungguh aneh. Aku sudah sering mengadakan pesta dan bertemu banyak orang. Tapi entah mengapa malam ini aku begitu gugup.
Apakah yang akan terjadi di pesta ulang tahunku malam ini? Aku harap semua berjalan lancar. Sudah rapi Yang Mulia. Mungkin Yang Mulia khawatir tentang masalah perjodohan yang sedang direncanakan oleh Ibu Suri. Santai saja Yang Mulia, semuanya akan berjalan dengan lancar. Aku berdoa untukmu malam ini, kamu akan bertemu dengan wanita yang istimewa, seperti Yang Mulia inginkan selama ini. Hari ini hari bahagia, berbahagialah Yang Mulia. Sudah waktunya pesta dimulai, para tamu undangan sudah menunggu, Ibu Suri juga sudah siap, kita harus segera keluar. Oke, baiklah Leo. Ayo kita segera berangkat ke tempat pesta. Selamat malam para tamu undangan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di pesta ulang tahun saya yang ke-30. Di hari yang berbahagia ini, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Selamat menikmati hidangan yang kami sediakan. Halo semuanya, saya Nerissa. Malam hari ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 tahun kepada Raja Alaric. Semoga Tuhan selalu melindungi, melimpahkan kesehatan, dan kebahagiaan buat Raja dan keluarga. Malam ini saya akan bernyanyi untuk menghibur Raja dan semua tamu undangan. Apakah dia Nerissa yang aku kenal? Wajah serta penampilannya memang sangat mirip dengan Nerissa. Tapi dia punya sepasang kaki. Oh Tuhan, aku berharap wanita itu benar-benar Nerissa, putri duyung yang aku kenal. Sebab aku sangat merindukannya. Aku akan memastikannya setelah dia selesai bernyanyi. Leo, kemarilah. Setelah wanita itu selesai bernyanyi, ajak dia ke sini untuk bertemu denganku. Aku ingin bicara hal penting dengannya. Baik Yang Mulia, saya akan segera ke sana. Penampilan Nerissa saat bernyanyi sangat memukau. Suaranya sangat merdu, membuat para tamu undangan terpukau dan terpesona oleh kecantikannya dan suaranya. Semua tamu ikut bergembira malam itu, dihibur oleh Nerissa dan beberapa artis istana. Selamat malam Yang Mulia. Ada apakah gerangan yang membuat Anda ingin bertemu denganku di sini? Hai, namamu Nerissa. Kamu sangat mirip dengan wanita yang aku kenal. Apakah itu kamu? Nerissa yang telah menolongku saat tenggelam di laut. Ya, memang benar Yang Mulia. Aku adalah Nerissa, putri duyung yang telah menyelamatkanmu. Ternyata kamu benar-benar Nerissa yang aku kenal. Di manakah kamu tinggal selama ini? Aku selalu memikirkanmu dan khawatir dengan kamu. Aku senang kamu baik-baik saja. Malam ini kamu adalah hadiah teristimewa buatku. Tuhan benar-benar telah mengabulkan doaku. Aku tinggal di hotel di seberang istana. Aku sudah 1 minggu berada di dunia darat. Tiap hari aku menunggumu di depan istana, berharap bisa bertemu denganmu. Aku sendirian. Aku tak kenal siapapun di sini. Hanya kamu satu-satunya orang yang aku kenal. Maafkan aku, sudah lama aku tidak datang ke pantai. Beberapa hari belakangan ini aku sangat sibuk. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi manusia? Ini sungguh sangat luar biasa. Ceritanya sangat panjang. Hari sudah larut malam, kamu harus beristirahat. Aku juga sangat lelah. Aku akan bercerita lain waktu. Selamat ulang tahun Arik. Aku berdoa, semoga Tuhan selalu memberikan kebahagiaan dan semua yang terbaik untukmu. Sampai jumpa lagi besok. Baiklah, aku sangat bahagia malam ini. Nerissa, kamu tinggallah di istanaku. Aku tak tenang membiarkan kamu tinggal sendirian di hotel. Besok pagi pengawalku akan menjemputmu. Aku akan memperkenalkanmu dengan ibuku. Beristirahatlah dengan baik malam ini.
Sampai jumpa besok pagi. Berhati-hatilah. Keesokan paginya, pengawal raja datang ke hotel untuk menjemput Nerissa ke istana. Hati Nerissa sangat bahagia tapi juga khawatir. Dia takut Ibu Suri tak mau menerimanya, sebab dia bukan dari kalangan bangsawan manusia. Ibunda, aku sudah menemukan kekasih hatiku. Dia adalah wanita yang telah menyelamatkan aku. Aku akan membawa dia untuk tinggal di Istana Timur hari ini. Dia tak punya tempat tinggal, sebab dia berasal dari negeri di seberang samudra. Hanya aku satu-satunya yang dia kenal di negara ini. Namanya Nerissa. Dia gadis biasa, tapi banyak menderita karena aku. Aku ingin melindunginya dan membuatnya bahagia, sebab aku sangat mencintai dia. Aku ingin ibu mengenalnya lebih dulu. Jika ibunda menyukai Nerissa, aku ingin menikahinya. Kalian adalah orang-orang yang sangat berharga bagiku. Ibu bersyukur akhirnya kamu telah menetapkan pilihan. Bagi ibu yang terpenting kamu dan dia saling mencintai dan mengasihi. Melihat kamu bahagia, ibu juga akan sangat bahagia. Kamu sudah lama menderita karena tanggung jawabmu sebagai raja. Ibu sangat ingin melihatmu bahagia, nak. Nerissa akhirnya tinggal di istana. Ibu Suri mengizinkan Nerissa tinggal di Istana Timur. Sejak Nerissa tinggal di istana, Raja Alarik terlihat sangat bahagia. Dia lebih ceria tak seperti biasanya. Hal ini membuat Ibu Suri semakin menyukai Nerissa. Ibu Suri mendesak Arik untuk segera melamar dan menikahi Nerissa, dan mengundang orang tua Nerissa untuk datang ke istana. Raja Alarik dan Nerissa akhirnya berterus terang kepada Ibu Suri tentang siapa Nerissa yang sesungguhnya. Ibu Suri dapat menerimanya karena sudah terlanjur sayang kepada Nerissa. Ibu Suri memahami bahwa ayah Nerissa tak dapat hadir di pesta pernikahan. Nerissa menerima lamaran Raja Alarik, akan tetapi Nerissa memohon agar pernikahan mereka dilakukan di pinggir pantai. Nerissa ingin agar ayahnya Raja Triton bisa ikut menyaksikan pernikahannya dengan Alarik. Pernikahan Raja Alarik dan Nerissa begitu meriah dan indah. Keduanya terlihat begitu saling mencintai. Ibu Suri sangat bahagia melihat putranya akhirnya bertemu dengan gadis impiannya. Raja Triton menyaksikan pernikahan putrinya dari kejauhan. Dia sangat bahagia melihat putri kesayangannya akhirnya menikah dengan orang yang dia cintai. Nerissa dan Raja Alarik diam-diam sering pergi ke pantai bertemu Raja Triton. Itu mereka lakukan hingga keduanya akhirnya memiliki seorang putra. Seminggu sekali mereka pergi bertemu ayah Nerissa di laut atau di pantai. Demikianlah akhir cerita Samudra Cinta Mermaid Nerissa dengan Raja Alarik yang berakhir bahagia. Cinta tak mengenal batas. Keteguhan dan kekuatan cinta keduanya akhirnya menyatukan dua dunia laut dan daratan.